Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, berita kurang mengenakan datang dari presenter Uya Kuya. Pasalnya, Uya mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan selebgram Medina Zain terkait kasus jual beli mobil mewah. Saat menggelar konferensi pers di hadapan awak media, suami Astrid ini menjelaskan kronologis kejadian yang melibatkan Medina. Pas lagi lebaran di Bandung, singkat ceritanya pas kemarin lebaran, ya, tiba-tiba Kak Uya di Mandose butuh mobil. Enggak, kenapa mau jual mobil gini-gini, coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng, kilometer berapa? Kilometer 60.000, wah kilometernya banyak ya. Gue bilang gitu, enggak gitu kan. Sementara bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Enggak deh gitu. Udah terus desak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak deh kilometer gitu kan. Dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Fire. Nah, kebetulan gue lagi nggak ada mobil kan, karena gue lagi disewain di Bali gitu lah ya. Nah, boleh nih gitu kan. Harganya berapa tapi gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri. Lihat murah nggak? Ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Gue bilang wah murah nih untuk 2017. Dan gue gue juga ngerti mobil ya. Murah nih, gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya, temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan, temen gue selamat nih berarti, ya kan? Coba kalau dia mau, berarti kan dia nggak selamat ya kan? Gitu. Terus gue pikir, aduh nggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa? 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh menyecer gue dengan, tolong dong kayak, Kak, tolong, please call me, please help me, call me gitu. Menurut Uya, sejak semula dirinya tidak tertarik untuk membeli mobil baru lantaran memang sedang tidak membutuhkannya. Namun istri Lukman Azari itu terus mendesak dan meminta tolong padanya untuk membeli mobil yang ia tawari. Dalam pembicaraan dengan Uya Kuya, Medina mengaku menjual mobil yang ditawarkannya itu untuk membayar biaya rumah sakit karena ada anggota keluarganya yang tengah mengalami sakit. Awalnya, Uya ditawari mobil mewah yang dihargai 700 juta, sementara harga asli mobil tersebut mencapai 1,3 miliar. Setelah didesak terus, Uya pun akhirnya menyanggupinya dengan membayar uang muka sebesar 100 juta untuk 2 mobil mewah yang ditawarkan Medina. Intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit, gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer, pakai M-Banking. Transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadinya sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. Intinya gue ke rumah sakit, pas gue masuk dia udah siap dengan story. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita udah siap loh. Untuk nengok gue ya aja. Ya kan nggak enak ya. Ya nggak apa-apa kan, nengok juga kan, itu masih teman lah ya. Tapi emang tujuannya kan mau lihat mobil. Tapi ya bolehlah kita nengok juga gitu ya. Gue kejar terus, mobilnya mana? Bayaran lagi 500 juta tambah deh. Totalnya 1,2 M. Dealnya. Nah, awalnya dia bilang 1,2 miliar 270, gue tawar 1,2 deh, langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar, atau dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih, ya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut punya usut, pokoknya gue tukeran nomor telepon, akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa. Saya bilang kalau nggak ada DP, ya saya belum jalan nih, saya bilang. Singkat cerita dia transfer mungkin DP sekitar 4 juta tuh. Saya cek mutasi 4 juta masuk, karena di rumah mertua saya dekat dari rumah sakit dia. Ya udah saya udah samperin ke rumah sakitnya tuh. Begitu baru sampai parkiran, nah saudari MZ chat saya, Kak, maaf nanti yang jadi beli nih jadinya si Kak Uya ya, dia bilang gitu. Kakak ketemu aja dulu. Nah, terus dia bilang, Kak tapi nanti bilangnya itu mobil aku ya, dia bilang gitu. Terus saya langsung jawab, kalau bohong aku nggak bisa, saya bilang gitu, sesuai yang kayak
si ini sampaikan siapa? Uya sampaikan karena bukti chat percakapan saya sama MZ saya kirim ke Uya supaya tidak terjadi fitnah karena ada beberapa statement yang bilang kalau saya bersekongkol sama si saudari MZ. Usai membayar uang muka, artis yang dijuluki raja settingan ini tidak lantas percaya begitu saja. Ia kemudian mengecek kondisi mobil yang baru dibayar uang panjarnya tersebut. Namun apa yang terjadi? Setelah dicek, ternyata mobil yang ditawarkan Medina ke Uya tersebut ternyata fiktif dan bukan kendaraan milik Medina. Kekesalan Uya semakin bertambah manakala saat ketahuan berbohong, dengan berbagai alasan Medina tidak mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya itu. Lo itu mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak. Gitu. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan? Kenapa lo mesti bohongin gue? Kalau dari tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Iya kan, jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang, gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel. Terus dia mau refund. Ya udah mana? Itu pokoknya sampai setiap jam, iya gue mau transfer sekarang, nanti bilang mau transfer kakaknya, mau transfer cowoknya. Nah, nih, sampai akhirnya dia bilang nih udah gue transfer, lebih 110 juta. Gue bilang nggak perlu lo transfer 110 juta, 100 juta aja cukup. Dia kirimin RTGS ya? Bukti transfer. Terus gue bilang, si Dennis juga telepon, kak gue udah dibayar, dia kesenangan sih tuh. Udah cek belum masuk? Iya belum masuk kata si Dennis, karena itu RTGS. 2-3 jam ini RTGS, lo tuh dibayar 50 juta, RTGS tuh di atas 100 juta. Coba lihat mana bukti. Bukti referensinya sama, nomor referensi sama, tanggal detiknya sama. Ini editan. Terus gue ketawa, anakku si Cinta ketawa. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau, gue maunya full. Ya, intinya dia transfer gue 10 juta, terus berapa jam kemudian Astrid di DM, kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Karena Denny sudah mulai berkoar-koar nih. Kak Astrid ditipu juga ya? Gitu. Enggak, dia bilang tuh pinjem 100 juta. 100 juta, aku nggak ada uang. Akhirnya kasih 10. Dikasih 10 juta. Mau dibalikin besok pagi. Terus sampai pagi ini, sampai pagi ini nelfon ADM lagi, belum dibayar. Dalam hati gue, itu duit yang buat bayar gue berarti. Iya. Jadi Kak Uya kemarin sempat nengok aku ke rumah sakit. Hubungan kita masih baik, cuman sorry tuh saya dia jadi kompor. Karena Kak Uya juga waktu itu mau beli mobil gue dan akhirnya mobilnya itu di cancel tiba-tiba. Ya udah dia mau transfer pagi-paginya ke bank, udah bukti chatnya semua mau transfer ke bank, barang-barang ke bank. Akhirnya karena bank masih tutup, dia bilang gue bisa nggak banking dulu 100-200 juta, ntar mobilnya gue bawa dulu. Gue sih nggak masalah gitu kan, cuman harus jelas, gue bilang kayak gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba pagi-pagi Kak Uya berubah pikiran, gue nggak jadi ngambil mobilnya. Ya udah kan gue nggak bisa memaksakan apa-apa. Dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Yes. Nah berarti kan ngejelekin gue, berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP. Kan itu nggak bener. Selain dengan Uya Kuya, sebelumnya selebgram dan YouTuber Dennis Charista juga mengalami hal yang sama. Dennis juga ditipu karena sudah mengirimkan uang sebesar 50 juta ke Medina Zain, namun sampai saat ini, mobil yang dijanjikan tersebut tidak pernah datang padanya. Lantas, akankah Dennis Charista dan Uya Kuya akan membawa kasus penipuan ini ke ranah hukum dengan melaporkan Medina yang diduga telah menipu dirinya? Sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor bareng, kan bukan bareng tapi masing-masing laporan, jangan bareng-bareng, masing-masing aja. Ya, biar banyak laporannya. Ya. Semua yang pada ketipu sekarang udah pada berani buka mata, dana bukan gimana-mana. Kalau bisa dibilang, gue sempat bilang gini, Cinta tuh orangnya kasihanan. Tapi gue kemarin kasihan sama dia, udahlah kasihan dia, duit nggak seberapa, bukan nggak seberapa buat gue. Karena gue lagi nggak punya kerjaan kayak dulu, beda ya. Jadi buat anak gue mau sekolah, gue banyak cicilan, buat gue itu seberapa. Tapi menurut gue, udahlah ikhlasin aja, gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan. Kita orang yang biasa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Kan gue dari kemarin nggak ngonten, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue ngonten terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam, gue kontenin aja. Yang seperti aku bilang tadi, dia nggak ada merasa bersalah. Bisa ya orang kayak gitu ya? Sama teman aja nggak ada rasa salah, yang lain maki-maki, ditindas sama dia, parah sih itu sih. Itu dari yang kaya, dari yang menengah, dari yang
menengah ke bawah semuanya digitu-gituin pakai caranya. Giliran minta transfer cepet-cepet, habis itu giliran udah kita minta tagih, diancam-ancam sama dia gitu. Kalau aku mungkin kehilangan uang itu, aku masih bisa punya kerjaan yang lain. Tapi kalau misalkan kayak si MUA ini diancam-ancam apa segala macem, dia nggak punya kerjaan lain, duitnya udah diambil gitu loh. Dan mau gimana sekarang? Ya kalau menurut aku sih itu sih harus jalur hukum. Namanya juga orang yang disorot media ya, apapun nafas juga dijadiin berita gitu. Aku mah santai aja lah selama hidup aku nggak ngerugiin orang, selama hidup aku lempeng-lempeng aja, it's okay. Itu deh, jadi di sini kita belajar dan tadi juga aku ngomong sama Mas Uya, jangan sampai hal ini terjadi dan dijadikan apa ya, kita harus belajar cara-cara penipuannya dia gitu, karena bukan 1-2 orang dan bukan orang bodoh gitu yang ditipu, orang-orang terdekat, orang-orang berpendidikan, justru berarti dia pintar sekali gitu, bisa mengelabui orang-orang ini gitu. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati lagi sebaiknya. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Buntut sepak terjangnya selama ini yang kerap bersinggungan dengan selebritis lainnya memunculkan masalah baru. Ya, sebuah produk skincare yang sudah dirintisnya sejak lama dan Medina memegang jabatan sebagai direktur utama mengumumkan kabar kurang mengenakan. Ya, bahwa sejak 8 Mei 2022, pihak skincare mengabarkan kalau Medina Zain sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur utama di perusahaan yang ia pimpin. Benarkah Medina Zain telah dipecat dari jabatannya? Kami selaku manajemen dari MD Glowing memberitahukan, ini baru sejam yang lalu nih. Per 6 Mei, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Oh, 2 hari yang lalu. Ya intinya gini sih, dia tuh kan sering video call gue banget, kepo banget sama kehidupan pribadi gue. Gue tuh sekarang gak suka semua yang gue curhatin diposting sama dia, gitu loh. Jadi di sini pelajaran buat gue buat hati-hati milih orang yang baru kenal gitu. Bener-bener yang harus gue percaya cuma supir gue, ajudan gue, sama manajer gue udah gitu. Yang lainnya oke lah, teman deket-deket banget tapi secukupnya aja cerita.